Ini kenapa mayoritas UMKM itu gagal, dan kemungkinan bisa terjadi di bisnis kalian. Bisa dibilang, 2/3 dari bisnis-bisnis baru itu gagal in the longer term. Jadi jangka panjangnya tuh nggak bisa bertahan. Sebenarnya ada dua angle kita bisa bahas ini. Satu dari segi internal, satu dari segi competitiveness. Nah, ini post gue bikin di Sevenpreneur, kepoin aja, gratis kalian belajar bisnis di sana. Nah, tapi kok bisa industri UMKM yang kontribusi sampai 8.500 triliun secara GDP ya, banyak yang gagal. Di video ini gue bakal bahas lebih angle competitiveness, bersaing. Kita nggak usah basa-basi ya, 3 poin ini, yang mungkin poin ketiga yang paling susah. Yang pertama tapi yang paling bikin kalian gagal, kalau kalian nggak subscribe. Oke, bercanda. Yang pertama, lack of digitalization. Dari dulu tuh orang kayak mikir, digitalisasi, semua udah main sosmed. Tapi kenapa sebagai end user, sebagai customer, kita tuh digital banget. Tapi secara bisnis, kita nggak ngerti cara digital. Kalian yang nonton ini mungkin nggak relate, tapi kalau berdasarkan data, 65% bisnis di Singapura itu udah adopsi digital. Online store deh paling simpelnya. Di Vietnam, 35%. Di Indonesia, cuma 8%. Itu tuh jauhnya jauh banget. Udah tahu lu sebagai customer selalu di digital, tapi kenapa bisnis nggak didigitalin? Tapi gue ngerti, banyak orang bingung kenapa digital tuh mulai dari mana ya? Apa harus bikin website? Apa harus bikin software? Dan ini ke portray, 84% UMKM di Indonesia itu tuh masih mindset tradisional. Buka toko fisik, berharap kalau customer suka, mereka word of mouth. Ya udah nanti ajak customer lain, atau tunggu orang lewat depan toko fisiknya. Yes, sebenarnya segitunya. Karena kan kita luas banget sebagai negara, banyak banget lokasi yang pelosok-pelosok, yang menurut gue pelosok pun harus go digital. Gue kasih beberapa tips yang mungkin kalian bisa lakuin sekarang juga. Going digital, lihat aja dari komponen bisnis, produk, marketing, dan operation. Paling simple, mulai dari aspek marketing. Going digital artinya harus punya sosmed, mungkin buka toko online, ngerti sedikit tentang digital marketing, nge-ads di Facebook, nge-ads di TikTok, social commerce, coba live di TikTok buat jualan barang. Fun fact-nya, tau nggak, sekarang tuh beberapa company punya tim khusus untuk nge-live 24 jam 7 hari di TikTok. Omsetnya miliaran. Kalau menurut gua, itu sebenarnya low hanging fruit atau hal yang paling mudah kalian bisa lakuin untuk go digital. Sampai sini aja menurut gua udah happy sebagai UMKM, kalian udah mulai step 1 ke digitalisasi. Kalau mau lebih dalam lagi, kita nggak usah ke produk dulu, kita pindah ke operation. Operation bisnis tuh apa sih? Tergantung dari tipe-tipenya kan. Contohnya ya, kalau jualan barang, ada namanya inventory management, stock keeping, lihat barang-barangnya tuh stoknya berapa, rekap penjualan, sampai accounting, laporan keuangan tuh udah rapi atau belum, reporting, bayar pajak, urus karyawan, itu kan sebenarnya operations business. Lebih dari 90% bisnis di Indonesia itu tuh semuanya manual, pakai kertas, feeling-feelingan, catatan pribadi. Padahal sekarang tuh banyak banget tools gratis untuk track inventory, untuk accounting, untuk semua. Step 2-nya itu memang lebih susah, karena operations itu kita harus petain bisnis prosesnya masing-masing. Tapi kalau semuanya udah go digital, itu bisa ningkatin efisiensi kalian lebih dari 50%. Waktu untuk rekap penjualan, waktu untuk rekap inventory, di beberapa kasus bahkan 90% lebih. So that's step 2 untuk digitalisasi. Step 3 baru produk, baru gimana kita gunain digital untuk kasih sesuatu yang berbeda ke customer kita, atau namanya added value. Kalau semuanya udah digital, ada satu hal yang bener-bener bisa bikin kalian compete sama orang lain, yaitu data, analisa, rekapan dari semua itu. Tujuannya apa? Biar kita tuh nggak bikin keputusan bisnis pakai feeling aja, oh kayaknya ini bagus. Kita lihat dong di bulan lalu ada apa penjualannya yang naik, apa yang lagi turun, apa yang tiba-tiba spike, mana barang yang cepet habis stoknya, mana marketing yang paling banyak bikin orang klik. Dan ini riset dari McKinsey ya. Bisnis-bisnis atau UMKM yang gunain analisa digital, ya lihat dari behavior customer-nya, lihat dari performance bisnisnya, dan membuat keputusan dari sana, profitnya jauh lebih gede dibanding bisnis-bisnis lain yang nggak pakai digital. So that's step 1. Jangan jadi 92% UMKM Indonesia yang belum go digital. Itu baru digitalisasi loh. Belum kita ngomong adopsi AI untuk ngurangin repetitive task. Ada sekarang banyak video yang bikin gue jalanin seluruh bisnis gue pakai AI. Itu next level, tapi satu-satu dulu. Indonesia soalnya masih emang ketinggalan. Nah, poin 2, competition from larger firms. Ini banyak dari kalian pasti mikir, ya iyalah UMKM kalah sama perusahaan gede. Tapi kalahnya itu bukan yang kalian ekspektasi. Banyak orang mikirnya kayak, ya udah mereka punya banyak budget, banyak orang, bisnisnya udah gede, ya mereka tinggal matiin bisnis kecil. Realitanya bukan itu yang bikin UMKM kalah. Small medium enterprise, atau ya itu bahasa Inggrisnya UMKM, itu selalu memulai dengan market yang lebih niche. Dan di market niche yang emang udah acquire di sana, biasa perusahaan-perusahaan gede itu belum tentu bisa nyampe. So sebenarnya bukan itu masalahnya. Tapi ada juga UMKM yang ngelihat kayak, ini bisnis udah gede, resource gede, lu mau coba saingan head to head sama dia di market yang sama, bukan market niche. Ya itu lu pasti kalah. Kita lihat satu angle yang paling penting kali ya. Yang menurut gua memang masalah edukasi dan informasi yang belum merata di Indonesia. Ini dari Kementerian UMKM dan Koperasi, dia bilang cuma 17% pelaku UMKM yang bisa bikin formal business plan. Yang bisa secara rapi bilang, oke, bisnis gua ngelakuin
ngelakuin ini, bakal ngelakuin ini cara kita berkembang. Dan itu sebenarnya rendah banget. Salah nggak? Nggak salah. Banyak kok bisnis-bisnis yang kayak bisa grow pakai gut feeling, pakai perasaan pribadi. Oke, nanti kita improve di sini. Tapi bisnis-bisnis yang bisa bikin bisnis plan yang rapi, itu grow-nya bakal jauh lebih signifikan karena udah terstruktur. Udah tahu kalau misalnya gue main di model yang ini, gue bisa saingan nih sama yang gede-gede. Karena bisnis kecil lebih cepat, lebih adaptif, lebih bisa satu-satu dibanding perusahaan gede. Tahu nggak? Itu salah satu kelemahan terbesar dari perusahaan gede yang kenapa banyak banget perusahaan kecil tuh bisa nyalip. Mereka lambat. Struktur organisasi dan birokrasi dari perusahaan besar bikin mereka mungkin butuh 2 tahun untuk inovasi produk baru pas dapat feedback dari customer. UMKM 2 hari jadi. So jangan lupa itu mindsetnya, tapi harus disertain sama kemampuan planning yang lebih baik. Gue sering bahas ini di Instagram gue sama Sevenpreneur. Sampai gue nggak tahu banyak banget yang DM gue, kok kapan buka kelas. Karena emang gue ngajarinnya gitu, menjadi holistic entrepreneur, bukan cuma coba 1-2 hal berharap naik terus ya udah. Gue udah bilang ke tim gue sebenarnya gue nggak mau bikin kelas, tapi jujur karena demand-nya banyak banget, ya udah. Akhirnya gue bukan bikin kelas, tapi gue bikin interaktif program. Jadi praktek, kalian harus ikutan ngisi, ikutan bikin business plan setiap hari selama 7 hari. Nanti beberapa pilihan top dari kalian, business plan yang disubmit, kalian bisa langsung pitching sama gue. Kalau bagus, gue langsung modalin di awal, terus gue bantuin bisnisnya grow. Makanya gue bilang ini program. 7 hari belajar, bikin business plan, habis itu pitching. Semoga nanti kalian jadi salah satunya. Ini belum launching ya by the way. Karena gue mau bener-bener bagus. Kayak orangnya masuk di sana, mau dari nol pun mau punya bisnisnya harus gede dan mereka harus punya bisnis. Itu goal gue ya. Makanya gue gak mau bikin sering-sering, mungkin cuma sekali aja. Tapi kalau feedbacknya bagus, ya udah nanti gue diskusi sama tim buat bikin ini setiap berapa bulan. Cek aja Instagramnya ada waitlist, belum launching, kalian isi aja data diri kalau mau join. So that's point 2. Gimana cara, karena nggak bisa bikin business plan. Nah point 3, ini gue harus benerin duduk gue nih. Ini soalnya penting banget. Ingat gak? Selalu gue bilang apa? Bisnis itu tentang adaptasi. Tentang bisa lihat perubahan customer, perubahan market, behavior, trend, apapun itu, makroekonomi bang. Terus kita membuat keputusan, business plan untuk adjust. So point 3, difficulty on catching trends. Tapi jangan samain poin ini dengan bisnis yang cuma angin-anginan. Misalnya es kepal Milo, bisnis lato-lato. Yes, gue bilang itu angin-anginan. Coba deh, terakhir kalian makan es kepal Milo tuh kapan? Pas lagi rame, jalan cuma 10 meter jual es kepal Milo, sekarang udah nggak ada. Nah, analogi tren itu bukan kayak gitu. Tren itu bukan cuma hype doang, tapi namanya mengikuti perubahan behavior customer. Kalau dari data ya, cuma 10% UMKM yang pakai digital. Contohnya kayak Google Trends, Analytics, untuk baca behavior customer, untuk lihat customer gue tuh sebenarnya sekarang suka apa sih, itu cuma 10%. Cuma 6% UMKM yang bisa ngelakuin pricing strategy atau kayak ngubah harga, modal, economics berdasarkan tren itu. Padahal 2 itu penting banget. Dan yang lebih gila lagi, 74% bisnis apapun itu nggak pernah yang namanya ngelakuin riset market sama tren pasar sebelum mereka launch produk baru. Semuanya by feeling aja. Dan adaptasi ini menurut gua core skill, bukan cuma sebagai bisnis, tapi sebagai business owner, kalian sebagai founder harus selalu lihat apa yang berubah di sekitar kalian, terus bikin strategi berdasarkan itu. Kan di Sevenpreneur tuh kita bilang ada 7 komponen. Founder, ide bisnis, market research, produk, marketing, business operations, sama growing. 7 komponen itu tuh harus selalu adaptasi. Tapi bukan berarti tren itu langsung setiap ada yang hype banting setir. Salah. Kalau core produknya misalnya bikin makanan Padang gitu misalnya. Tiba-tiba ada tren pop culture, film atau apa. Bikinlah campaign makanan Padang X apa gitu misalnya. Stay relevan terus. Dites terus per campaign basis. Kalau misalnya berhasil di campaign itu, dites lagi, dilanjutin. Kalau berhasil jangka panjang, dijadiin core product. Lakuin market research, lihat behaviornya, turun ke lapangan, interview customer kalian, lakuin FGD, focus group discussion. Ada banyak banget yang kita bisa lakuin untuk adaptasi. Yang gue sering bahas di Sevenpreneur, hopefully lebih detail nanti di blueprint programnya. Tapi ya, I think that's it. Itu nge-summary menurut gue 3 hal kenapa UMKM itu mayoritas gagal. Gagal compete, you need to go digital. Bisa bersaing dengan yang gede dengan bikin bisnis plan yang lebih rapi. 3, selalu adaptasi, selalu ngerti tren yang terjadi di sekitar kita. Semoga ini bermanfaat buat kalian. Semoga nanti program Sevenpreneur-nya bisa kayak bikin kalian jauh lebih paham hal-hal ini. And feel free komen di bawah. I guess I'll see you guys in the next video. Bye-bye.